Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-23 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain yang insya Allah kajian ini akan kita laksanakan setiap hari. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah menguatkan kita dalam istiqomah kita, dalam mengkaji ayatnya, memahami isinya, mengambil hikmahnya, dan mampu mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-41 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu lan imano sira kabeh bima kelawan perkara angzaltu kang wis menurunkan sapa ingsun minal Qur'ani saking Qur'an. Musaddiqon halim benerake lima marang perkara makum sertani sira kabeh minat Taurati saking Taurat bimuwafiqatihi kelawan nyocokine Al-Qur'an lahu marang ma ma'akum minat Taurat fit tauhidi ing dalem masalah tauhid wa nubuwati lan kenabian. Ayat ke-41 ini masih lanjutan kemarin yang hitopnya adalah kepada Bani Israel, di mana ayat sebelumnya Bani Israel suruh suruh mengingat nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada mereka, yaitu diselamatkan dari Fir'aun, membelah laut dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka juga diperintahkan untuk menepati perintah atau menepati janji, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, ayat 41 ini lanjutan perintahnya adalah wa aminu bima anzaltu. Dan berimanlah kepada apa yang telah saya turunkan, yang telah aku turunkan di Al-Qur'an. Musaddiqol lima ma'akum, di mana di dalam Al-Qur'an ini juga membenarkan apa yang bersama kamu, yaitu membenarkan isi dari Taurat. Buktinya apa? Bimuwafiqatihi lahu fit tauhidi wa nubuwah, yaitu penjelasan yang sama tentang perintah tauhid. Jadi di Taurat juga memerintahkan tauhid, hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga sama. Berarti di sini musaddiqol lima ma'akum, maka berimanlah terhadap Al-Qur'an. Begitu juga di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Di Taurat juga ada. Ya, di Taurat ada penjelasan tentang kenabian Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an juga ada. Di dalam Al-Qur'an malah ini yang membawa Nabi Muhammad sendiri. Jadi sifat-sifat yang telah disebutkan atau penjelasan-penjelasan tentang kenabian Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan dalam Taurat, sekarang malah sudah prakteknya ada, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan kepadamu, karena ada kesamaan di dalam tauhid dan penjelasan nubuah. Wala takunu lan ojo ono sira kabeh awala kafirin iku dadi awale wong kafir bihi kelawan ma angzaltu min ahlil kitabi saking ahli kitab li ana khalafakum krana satemene sakmburine sira kabeh tabaun kang anut laku marang sira kabeh fa ismuhum mongko iku utawi dosane khalafakum alaikum iku ing atase sira kabeh. Dan janganlah engkau menjadi orang pertama yang kafir, dengan orang pertama yang mengingkari dengan apa yang kami turunkan dari ahli kitab. Ya, karena apa? Nanti kalau imbasnya itu besar. Apa li'anna kholafakum, dosanya tidak hanya kamu sendiri. Li'anna kholafakum tabaun lakum faizmuhum alaikum. Kamu menentang Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, itu sudah dosa. Dan kalau ada yang mengikuti kamu, setelah kamu kok mengikuti kamu, ya, faizmuhum alaikum, dosanya juga akan kembali kepada kamu juga, karena mereka mengikutimu. Makanya ini mungkin hadis yang sering kita dengar, man sana sunnatan sayyi'atan, ya, barang siapa mencontohkan sesuatu yang jelek, maka dosanya bagi dia dan juga orang yang mengikutinya.
Ya, dosanya orang yang mengikutinya juga bagi orang yang mencontohkan tadi. Makanya ini termasuk di dalamnya awala kafirin, yang orang-orang Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini ketika dia menentang, tidak percaya dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, kok ada yang mengikuti mereka? Ya, dosa yang mengikuti juga akan kembali kepada orang yang dihitopi di dalam ayat ini. Wala tashtaru lan ojo amprih ganti sira kabeh. Tastabdilu tegese amprih ganti sira kabeh bi ayati kelawan ayat ingsun allati fi kitabikum kang tetep ing dalam kitab sira kabeh minnati Muhammadin saking Muhammadin saking sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Ganti samanang ing rega kolilan ingkang sithik iwadun tegese ganti yasiron kang sithik minat dunya saking dunya. Aila taktumu aja ngumpet tegese aja ngumpetake sira kabeh ha ing ayate khaufafawati ma krana wedi pote perkara tak khuduna kang ngalap sira kabeh hu ing ma min siflatikum saking wong-wong rendah sira kabeh wa iya lan ing ingsun fatakuni mongko wedya sira kabeh ni ingsun khofu tegese wedya sira kabeh ni ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tastaru bi ayati samanang qalida tuna khairi ora nek liyane ingsun. Wala tashtaru, dan janganlah engkau mengganti ayat-ayatku yang di dalam kitab kamu semua tentang sifat Rasul terakhir yaitu Kanjeng Nabi Muhammad diganti dengan apa? Dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit dari dunia. Maksudnya apa? Jangan engkau menyembunyikan, ya, menyembunyikan penjelasan tentang kenabian Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Karena apa? Karena takut nanti kamu tidak dapat pengikut. Mata khudu naumin siflatikum. Atau nanti pengikut-pengikut kamu, karena ini sudah jadi pemimpin-pemimpin orang Yahudi, nanti kalau dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, yang artinya bahwa sekarang sudah ada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, mbok-mbokan nanti pengikutnya itu tidak mempercayai dia. Nah, ini namanya khaufa fawatima takhuduna. Atau mungkin kalau jadi pemimpin mungkin kan secara ekonomi akan gampang. Dan kalau kemudian sudah dijelaskan akan sifat-sifat Nabi Muhammad, akan kerasulan Nabi Muhammad, mbok-mbokan orang ini kemudian sumber penghasilan ekonominya menjadi berkurang. Nah, ini wala taktumuha khaufa fawatima ta'khudunahu wa ya fattakun, dan hanya kepadaku takutlah engkau, ya, bukan kepada yang lain, takutlah hanya kepadaku. Jadi jangan kemudian takut ma ta'khuduna min siflatikum, atau takut orang yang lebih penggede lagi dari orang-orang Yahudi ini, ya. Makanya iya ya fattakun. Ayat ini 41 ini karena walaupun hitopnya adalah kepada Bani Israel, tetapi hudanil mutakin, ayat Quran adalah hudanil mutakin. Makanya kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, kita harus mengimani apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kita harus mengkajinya, kita harus tahu perintahnya, tahu isinya, sehingga kita semakin beriman terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan juga kita tidak boleh mengganti ayat dengan harga yang murah. Jadi kalau kita tahu hukum di dalam Al-Quran karena ada orang yang memesan terus kemudian dirubah, ini wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada fawatima ta'khudunahu min siflatikum, karena pengaruh-pengaruh eksternal yang harganya itu murah, ya. Hanya takutlah kepada Allah. Wala talbisu lan aja nyampur sira kabeh tahlitu tegese nyampur sira kabeh al-haqqa ing kebenaran alladzi anzaltu kang wis nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh bil batili, nyampur bil batili kelawan batil alladzi takhayyaruna kang padha ngrubah sira kabeh hu ing hak wala taktumu lan aja ngumpetake sira kabeh al haqqa ing kebenaran
na'ta Muhammadin tegese sifat kenabian Nabi Muhammad. Wa antum hale utai sira kabeh ta'lamuna iku ngerti sira kabeh ana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad al-haqqu iku kang bener. Ayat ke-42 ini mengatakan ya, wala talbisu, janganlah engkau mencampur adukkan antara hak yang batil. Yang hak itu anzaltu alaikum, sesuatu yang ada di dalam Taurat. Dengan sesuatu yang batil itu apa? Yang merubah ayat di dalam Taurat. Jadi ayat Taurat seharusnya asli ya sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa ternyata ditambah-tambahi, dirubah-rubah. Dan janganlah engkau menyembunyikan tentang kebenaran sifat Kanjeng Nabi Muhammad, tentang diutusnya Nabi Muhammad. Padahal wa antum ta'lamuna annahul haq. Padahal engkau tahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hak atau benar. Maka ayat ke-42 mengajarkan kita tidak boleh mencampurkan antara yang benar dengan yang batil. Kita harus katakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Tidak boleh menyembunyikan yang hak. Ya, yang benar katakan benar, yang batil katakan batil. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Besok kita akan lanjutkan dengan wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.